Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang kualitas fisika, kimia, dan biologi air irigasi yang beranggotakan saya sendiri, Putri Anissa Pratiwi, Risa Arohmah, Asah, Rahmawati, Anjani, Burhan, dan Aura. Next. Pertama ada latar belakang. Air merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mutlak bagi kehidupan manusia, baik untuk keperluan domestik, pertanian, maupun industri. Sumber daya air secara garis besar meliputi air permukaan dan air tanah. Sedangkan irigasi merupakan pengujian, pemberian dan pengaliran air yang menggunakan sistem berupa saluran dan bangunan tertentu. Dari bangunan tertentu. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan. Dalam hal ini, kualitas air yang digunakan akan mempengaruhi tanaman yang dibudidayakan. Penggunaan air di Indonesia meningkat sejalan dengan perkembangan penduduk dan perkembangan usaha-usaha yang memerlukan air. Biasanya terjadi bahwa peningkatan jumlah kebutuhan air disertai peningkatan jumlah pencemaran karena sebagian air yang dibutuhkan dibagi untuk usaha pengelolaan air berupa air kotor. Air kotor inilah yang disebut air yang mengalami pencemaran. Air dikatakan tercemar bila pembebasan akan bahan buangan atau kontaminan sampai pada suatu tingkat keadaan tertentu dapat membahayakan fungsi air dari bahan dan air tersebut. Selama terjadi 1984. Yang selanjutnya ada tujuan, yaitu yang pertama mengetahui mutu kualitas air irigasi dan mengetahui kualitas fisika kimia biologi air irigasi. Yang selanjutnya yaitu kelas mutu air. Kelas mutu air dibagi menjadi 4. Yang pertama kelas 1, air yang dapat digunakan untuk air baku, air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kelas 2, yaitu air yang dapat digunakan untuk prasarana atau sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Next. Yang ketiga yaitu kelas 3, air yang dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kelas 4, yaitu air yang dapat digunakan untuk mengairi tanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Pembagian kelas mutu air ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan air dan pengendalian pencemaran air. Next. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kualitas air. Yang pertama ada sumber air, yang kedua ada kandungan sedimen dan unsur-unsur kimia yang terkandung di air. Yang ketiga ada kadar garam larut dan perbandingan sodium dengan elemen yang lain. Dan yang keempat ada kegiatan manusia terkait dengan pencemaran lingkungan. Yang kedua ada kualitas fisika air. Yang pertama adalah temperatur dan suhu. Tinggi rendahnya suhu akan mempengaruhi berbagai proses pada perairan. Di antaranya suhu mempengaruhi viskositas, reaksi kimia, evaporasi, dan volatilisasi. Selain itu, semakin tinggi suhu air, maka kelarutan gas-gas dalam air akan menurun. Serta setiap peningkatan suhu menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme respirasi organisme air. Setiap peningkatan suhu sebesar 10 derajat Celcius menyebabkan terjadinya peningkatan oksigen sekitar 2 hingga 3 kali lipat. Hal ini menyebabkan semakin menipisnya oksigen terlarut di perairan. Standar suhu yang baik adalah 30 sampai 37 derajat Celcius. Next.
Next. Selanjutnya ada TSS atau Total Suspended Solid. Nilai TSS sangat ditentukan oleh sedimen dan limbah yang masuk perairan melalui aliran air dan limpasan air hujan, sehingga TSS cenderung lebih tinggi di saat musim penghujan daripada musim kemarau. Apabila Total Suspended Solid atau TSS tinggi dan melebihi baku mutu yang ditetapkan, maka akan menghalangi masuknya sinar matahari ke dalam air, sehingga akan mengganggu proses fotosintesis, menyebabkan turunnya oksigen terlarut yang dilepaskan ke dalam air oleh tanaman. Jika sinar matahari terhalang dari dasar tanaman, maka tanaman akan berhenti memproduksi oksigen dan akan mati. Total Suspended Solid atau TSS juga menyebabkan penurunan kejernihan dalam air. Yang ketiga ada TDS atau Total Dissolved Solid. TDS adalah kepanjangan dari Total Dissolved Solid. TDS mengandung zat-zat terlarut, baik itu zat organik, anorganik, atau zat mineral lainnya dengan diameter kurang dari 10 hingga 3 yud. Tiga miu yang terdapat pada larutan yang terlarut dalam air. Next. Kekeruhan air. Air dikatakan keruh apabila air tersebut mengandung begitu banyak partikel bahan yang tersuspensi sehingga memberikan warna atau rupa yang berlumur atau kotor. Bahan-bahan yang menyebabkan kekeruhan ini meliputi tanah liat, lumpur, bahan-bahan organik yang tersebar dari partikel-partikel kecil yang tersuspensi. Kekeruhan pada air merupakan suatu hal yang harus dipertimbangkan dalam penyediaan air bagi umum, mengingat bahwa kekeruhan tersebut akan mengurangi segi estetika, menyulitkan dalam usaha penyaringan, dan akan mengurangi efektivitas usaha dan disinfeksi. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu warna air. Warna air dapat ditimbulkan oleh kehadiran organisme, bahan-bahan tersuspensi yang berwarna, dan oleh ekstrak senyawa-senyawa organik serta tumbuh-tumbuhan. Warna yang dikehendaki untuk irigasi yaitu mendekati bening, yang artinya tingkat kandungan bahan terlarut maupun tersuspensi rendah. Next. Selanjutnya, standar mutu fisika air menurut PP RI nomor 82 tahun 2001. Parameter fisika yang pertama ada temperatur dengan satuan derajat Celcius dengan kelas 1 divisiasi 3, kelas 2 divisiasi 3, kelas 3 divisiasi 3, kelas 4 divisiasi 3 dengan keterangan divisiasi temperatur dari keadaan alamiah. Yang kedua ada TDS dengan satuan miligram per liter dengan kelas 1 1000, kelas 2 1000, kelas 3 1000, kelas 4 2000. Selanjutnya ada parameter fisika TSS dengan satuan mg per liter dengan kelas 1 50, kelas 2 50, kelas 3 400, dan kelas 4 400. Dengan keterangan bagi pengelolaan air minimum secara konvensional TSS kurang dari 500 mg per liter. 3. Kualitas kimia air irigasi menyatakan atau senyawa kimia dalam air, seperti kandungan mineral atau logam dan derajat kejenuhan masam dan derajat kemasaman. Beberapa indikator yang diamati meliputi derajat kemasaman atau pH, kalsium, besi, magnesium, natrium. Next. Selanjutnya yaitu kualitas biologi air irigasi. Ada 3. Yang pertama, mikroorganisme perairan berdasarkan sifat tropiknya itu dibagi menjadi 2, yaitu mikroba autotrof dan mikroba
heterotrof. Yang kedua yaitu mikroorganisme air yang menguntungkan. Kesuburan perairan ditandai dengan baiknya plankton, baik fitoplankton maupun zooplankton. BOD, indikator adanya zat organik dalam air limbah dapat diperoleh dengan cara mengukur jumlah kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk menstabilkannya. Kebutuhan oksigen tersebut dapat dinyatakan dengan parameter BOD dan COD. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas mutu air irigasi terbagi menjadi 4 kelas mutu, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. 4 kelas kualitas mutu air irigasi tersebut dipengaruhi oleh 4 faktor, di antaranya sumber, kandungan sedimen, dan unsur-unsur kimia yang terkandung di air, kadar garam terlarut, dan perbandingan sodium dengan elemen yang lain, dan kegiatan manusia yang terkait dengan pencemaran lingkungan. Yang selanjutnya, kualitas air irigasi dari segi fisika dipengaruhi oleh warna, kekeruhan air, total dissolved solid, dan total suspended solid. Dari sisi kimia, terdapat beberapa indikator yang diamati, meliputi derajat kemasaman, kalsium, besi, magnesium, dan natrium. Dan dari sisi biologi terdapat komponen yang mempengaruhi, yaitu mikroorganisme perairan berdasarkan sifat tropiknya, mikroorganisme air yang menguntungkan, dan yang terakhir adalah BOD. Next. Berikut daftar pustaka dari hasil diskusi kami. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas, dapat ditanyakan melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.